hamil. Berbeda. Loh, makanya kalau yang betul itu kan ya hamil dulu baru beranak gitu. Tanya aja tuh perempuan, nggak ada mereka beranak dulu baru hamil, nggak ada kayak gitu. Makanya saya di Kristen ada yang beranak dulu baru hamil, barangkali aja. Jadi gini, kalau di analoginya tentang hamil ya, gini yang benar. Hamil, sebelum hamil kan login dulu. Login, baru masukkan gitu kartunya. Login. Bahaya ini, berat saudara. Komal goyang, pembahasan berat. Komal goyang-goyang. Ayo ditetap. Komal goyang-goyang. Masukkan kartu, login kan pakai kartu kan, ATM. Masuk kartunya maksudnya, bukan apa-apa ya, silakan ya. Oke, tadi izin bentar ya, saya sapa dulu Pak Karadin. Pak Karadin, selamat pagi Pak Karadin. Shalom, selamat pagi. Oke, nah ini Kristen yang santun, lemah gemulai, saya suka ini dengan Pak Karadin. Tepuk tangan dulu untuk Pak Karadin. mulai apa? Mulai cerdas Pak Karadin ini, mulai cerdas. Oh, mulai juga. Oh, baik. Kalau mulai juga. Lanjut. Ya jadi gini ya Pak Nathan, ya analogi yang konkret beragama itu dengan akal. Makanya kata Yesus seperti apa? Kasihilah Allahmu dengan segenap akal gitu, akal budimu. Makanya saya tampilkan analogi-analogi yang kagak masuk akal kepada Anda, seperti yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru. Masa perempuan beranak dulu baru hamil, itu nggak masuk akal gitu ya. Sama tuh dengan yang dikatakan oleh Pak Pendeta Esra Soru, selamat dulu baru mengerjakan amal soleh. Jangan dibalik-balik lah ya, jangan dibalik-balik. Seharusnya beramal dulu baru selamat, bukan selamat dulu baru beramal. Kalaunya wanita hamil dulu baru beranak, bukan beranak dulu baru hamil. Bukan kayak gitu. Di perusahaan pun kerja dulu baru gajian, bukan gajian dulu baru kerja. Itu nggak masuk akal kayak gitu ya, nggak masuk akal gitu loh. Aduh. Tat, itu perusahaannya punya bapaknya. Jelaskan sama Pak Yusuf. Makanya gajian dulu. Anda katakan selamat dulu baru beramal, atau beramal dulu baru selamat. Nah ini memang ada benarnya ya. Contoh kalau konsepnya Anda bekerja tadi, kerja dulu baru selamat uang masuk kantong, itu dari situnya benar. Tapi kalau konsepnya Anda tidak akan bisa beramal di salah satu instansi tanpa selamat dulu terdaftar di situ, masuk anggota. Bagi kami ketika Yohanes 1:12 itu, ketika kami terima Yesus, kami sudah login, itu udah selamat kami itu. Sudah, artinya kami sudah megang tiket gitu. Kami kewarganegaraan kami dalam Filipi 3:20, warga kerajaan surga kami, KTP kami langsung keluar di awal kartunya. Nah, demikian juga kalau Anda analogikan dengan orang hamil itu, ya kita kan I love you dulu kan, pintu awal. Nah, setelah itu kita keterima, selamat dah, dia milik kita. Nah, kemudian kita berbuat baiklah. Nah, mau berbuat baik mau gimana terserah lah. Hamil dia. Itulah buahnya gitu. Gak mungkin dulu hamil dulu baru kita selamatin dengan dia, nggak bisa gitu. Harus legalitasnya dulu di awal. Artinya kita registrasi juga di awal dulu. Itu maksud dia penjelasannya. Jadi jangan dibalik-balik gitu. Silakan. Dia ngomong dari tadi, dia sadar gak sih dia lagi ngelantur? Lanjut Ustaz Yusuf. Gak jujur ya, saya penjelasan Pak Nathan gak ngerti sama sekali gitu loh. Gak ngerti sama sekali. Kalau kata Anda ya daftar dulu di perusahaan baru kerja lalu dapat gaji, itu masuk akal kayak gitu. Memang seperti itu jalannya. Tapi kan yang kata pendeta Esra Soru itu ya gajian dulu baru kerja gitu loh. Selamat dulu baru beramal soleh. Itu kalau dipakai analogi nggak masuk akal. Makanya ketika Anda berputar-putar menjelaskan sama saya masih nggak ngerti. Kalau seperti kata Anda tadi analogi beranak ya harus nikah dulu. Ya betul ya. Seseorang yang mau hamil ya pasti dia bercampur dulu, nikah dulu dengan pasangannya baru hamil, baru beranak. Bukan beranak dulu baru hamil, apalagi baru nikah.
itu jangan dibolak-balik gitu loh jalannya. Kalau Anda pengen panen ya, pengen panen Anda masuk dulu ke sawahnya, tanam dulu padinya, baru Anda panen. Jangan Anda balik, panen dulu, baru tanam, terus baru masuk sawah. Atau jangan Anda balik ya, jangan Anda balik ya, berak dulu, baru lepas celana, lalu ke WC. Bukan kayak gitu jalannya, bukan. Ya. Berserah. Bentar, Pak Nathan minum dulu biar tidak serak ya. Saya kasihan sama Pak Nathan ini, sayang ya. Ini ada Pak Karadin ini Kristen yang mulai cerdas. Silakan Pak Karadin, Anda kalau mau menanggapi silakan. Pak Nathan diam dulu ya. Silakan Pak Karadin, silakan. Saya mau menanggapi sedikit. Saya izin ambil contoh ya pada Nabi Muhammad. Apakah ketika Nabi Muhammad itu dijamin surga, beliau berhenti beramal atau berpikiran seperti Bang Yusuf PI ingin bunuh diri agar cepat-cepat masuk surga? Tentu tidak toh. Ya kan? Kenapa kami ketika mendapatkan keselamatan kami berbuat baik? Karena perbuatan baik ini bukan untuk keselamatan, tapi untuk menghargai apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib gitu loh. Rasa syukur kepada Yesus Kristus. Nah itu saja sih. Mungkin walaupun dia menjelaskan singkat dapat poinnya Pak Yusuf ya. Monitor. Oke. Aduh, ini saya kepental, Komal bener-bener ini goyang, saya kepental loh, kirain rungkat. Tap saudara, aduh, lanjut, maaf. Oke. Ini Ustadz Yusuf monitor belum? Kalau belum Lanjut. Oke, nanti biar dalil-dalilnya dari Ustadz Yusuf ya. Soalnya Ustadz Yusuf yang hafal dalilnya ya. Iya, tadi nih dia nyenggol-nyenggol malah ke Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga. Tapi apakah Nabi Muhammad tidak melakukan kebaikan? Apakah tidak perlu? Ya perlu. Karena apa? Taat kepada Allah itu adalah bukti menaati semua perintah Allah. Allah memerintahkan berbuat kebaikan. Nah, jadi nggak usah kalian bingung kenapa Nabi Muhammad masih melakukan kebaikan. Karena itu perintah Allah. Allah memerintahkan setiap umatnya, apalagi nabinya, harus melakukan kebaikan. Jadi nggak usah heran kenapa Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, tetap melakukan kebaikan. Karena memang ada perintahnya melakukan kebaikan. Lanjut Ustadz Yusuf, itu aja dulu. Oke, sedikit sebelum ke Ustadz Yusuf, Pak Karadin harus tahu, karena semalam juga kan sama Bang Dewa kita bertiga sudah sharing-sharing ya. Begini Pak Karadin, jadi memang Pak Karadin ini kadang bertanya tentang keislaman, tapi ketika Kristen seperti Pak Karadin ini yang tetap santun, ya kami layani itu kan dengan baik. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم والله أعلم بحقيقة المراد. Laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, ketika Allah pencipta langit dan bumi mengutus para utusan, maka para utusan itu membawakan firman dari Allah. Nah, maka Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu adalah firman dari Allah, dan yang menjelaskan itu semua adalah sosok Nabi Muhammad. Sehingga apa? Karena khuluquhul Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Sehingga kami umat muslim itu selalu berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah ini adalah suri tauladan yang baik. Sehingga ketika kita mengikuti Rasul berarti mengikuti Allah. Ketika kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada Allah. Sama nabi-nabi terdahulu pun seperti itu. Seperti Nabi Isa, Nabi Musa atau Yesus gitu kan. Aku dan Bapa adalah satu dan lain sebagainya. Banyak data-data di Bible. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ketika kalian cinta kepada Allah, tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasul, ikutilah aku. Nah, bohong orang cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti para utusan, karena antara yang mengutus dan yang diutus itu satu,
Begitu saudaraku, wallahu alam. Mungkin nanti diperjelas sama Ustaz Yusuf. Silakan Tad, fadhal Tad. Udah cukup Bu ya. Saya mau bawa dalil itu juga tadi. Tapi saya mau sampaikan yang dikatakan Ukhti Natalia itu banyak dalilnya ya. Contoh Quran surah An-Nisa ayat 59 tuh ya, atiiullah wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Lalu dalilnya yang disampaikan Abu ya tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi di dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Jadi dia mencontohkan ke umatnya agar umatnya memperoleh keselamatan dengan amal soleh, sehingga amal soleh itu mendatangkan rahmat dari Allah. Lah kalau kalian apa coba? Kalau kalian apa? Selamat dulu, baru kerja, baru beramal soleh. Siapa yang kalian mau contohkan lagi? Padahal kalian disuruh Yesus seperti apa? Ya, sembahlah Allah. Maka dicontohkan oleh Yesus menyembah itu dengan cara sujud gitu. Itu yang betul. Yesus itu sebagai contoh untuk kalian. Gak ada Yesus itu dia jingkrak-jingkrak di gereja, jangan dikerjakan gitu. Maka dari itu, kalaunya analogi yang saya sampaikan sesuai dengan penyampaian pendeta Esra Soru dengan Anda membawakan ke Nabi Muhammad, maka saya kasih pesan kepada Anda, jangan coba-coba membandingkan apel dengan jeruk karena nggak seimbang gitu. Kalian itu kan orang Kristen jemaat kelasnya, Nabi juga bukan, Rasul juga bukan. Kalau Rasul sebagai contoh, lah kalian jemaat apa yang mau dicontohin kepada siapa? Pada singa? Pada monyet?